Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Sistem Pemetaan Wilayah dan Domisili Mahasiswa. Nah, di sistem ini sudah terimplementasi dari tree graph, Quicksort, dan WPS searching. Nah, ini adalah anggota-anggota kelompok saya. Mungkin nanti perkenalan dari anggota kelompok dimulai ketika mereka membacakan PPT. Lanjut. Nah, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu saya sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Nama saya adalah Bimo Prakosobat Memolin dengan NIM F52125200070. Nah, saya akan membuka presentasi pada kali ini dengan di latar belakang dan masalah. Jadi, kebutuhan analisis wilayah. Jadi, kami buat program ini berdasarkan kebutuhan dari suatu analisis wilayah. Nah, pendataan mahasiswa di Universitas Tadulako seringkali tidak mempedulikan aspek geografis dan hierarki administrasi. Nah, dampaknya, institusi mengalami kesulitan saat ingin melakukan karakterisasi lokasi KKN terpadu, pemetaan titik persebaran domisili asal mahasiswa, serta pencarian rute optimal distribusi bantuan logistik kampus. Boleh lanjut? Nah, untuk analisis masalah, saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atam Michal Fira Semalahika dengan NIM F521252245. Kali ini saya akan menjelaskan soal analisis masalahnya. Jadi yang pertama tuh ada struktur hierarki, data wilayah disimpan sebagai teks biasa, flat string, tidak ada relasi logis antar level wilayah, provinsi, kelurahan. Jadi saat ini tuh wilayah-wilayah ini tuh masih disimpan sebagai teks biasa sehingga sistem tidak memahami hubungan antara provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahannya. Lalu ada informasi spasialnya. Ketiadaan topologi jaringan menghambat kalkulasi rute logistik dan estimasi jarak antar domisili mahasiswa. Nah, jadi itu di sistem spasial ini juga belum dapat memetakan hubungan antar wilayah atau menghitung jarak dan rute perjalanannya secara otomatis. Lalu ada efisiensi pencarian. Ini tuh metode linear search-nya pada database besar membebani sumber daya komputasi dengan kompleksitas waktu on. Nah, jadi pencarian data mahasiswa itu masih menggunakan metode linear sehingga menjadi kurang efisien ketika jumlah data semakin besar. Selanjutnya, Ini nah, oke, selanjutnya eh, struktur datanya. Jadi pertama itu ada, lalu ada graph dan BFS menggunakan weighted undirect graph untuk memetakan jaringan jalan dan algoritma BFS untuk rute terpendek. Jadi struktur graph ini digunakan untuk memetakan membantu pencarian rute menggunakan binary. Data mahasiswa diurutkan menggunakan optimasi pencarian ini melalui pengurutan quicksort, and lognet, dan pencarian logaritmi binary yang cepat. Nah, jadi quicksort and binary ini tuh kayak data mahasiswa ini diurutkan kan menggunakan quicksort, lalu kita cari dengan binary search agar proses pencariannya lebih cepat dan efisien. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya untuk terima kasih. Baik, perkenalkan nama Fatia Rika dengan NIM F52125200071. Di sini saya akan membahas yaitu dari alur flow yang dimana dimulai kemudian masuk ke inisialisasi data sistem yang memuat data wilayah tersebut. Kemudian itu akan menampilkan menu-menu utama dari alur flow chart ini yang ada dimulai dari kelola tree, kelola graph, cari mahasiswa, pencari satu yaitu kalau tree, maka akan menampilkan struktur datar wilayah, menambah wilayah, melihat hubungan parent dan child antar wilayah. Selama user tidak memilih
menu untuk keluar di dalam itu, maka dia akan terus berulang di bagian menu kelola tree tersebut. Kemudian masuk ke menu masuk ke menu 2 yaitu kelola grab. Jika user memilih menu kedua ini, maka akan menambah wilayah dan rute beserta jaraknya. Kemudian akan menampilkan wilayah yang terhubung, memvisualisasikan peta rute dalam bentuk graf. Sama seperti di kelola tree tadi, di sini juga ada perulangan di mana user jika tidak memilih pilihan di dalam, karena di dalam itu kan ada pilihan A, B, C, D, E. Jika dia tidak memilih E untuk keluar kembali ke menu utama, maka dia akan terus berulang di tampilan tersebut. Itu akan menunjukkan pengguna itu harus memasukkan NIM, sistem akan melakukan binary search atau pencarian. Kemudian jika data ditemukan, informasi mahasiswa akan ditampilkan. Masuk ke menu 4, pencarian rute. Jika user memilih menu 4 ini, maka pengguna memasukkan wilayah asal dan tujuan. Sistem menggunakan algoritma Bridge Search BFF menampilkan rute terbaik, total jarak, dan visualisasi jalur. Yang terakhir ada menu 5 yaitu keluar sistem. Jika user memilih ini, maka program akan berakhir. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada arsitektur dan komponen sistem, di mana kita akan memakai 4 modul. Yang di modul 1 itu ada hierarki wilayah, yaitu mengatur secara berjenjang dari provinsi root hingga kelurahan leaf node. Modul 2 yaitu ada graph, yaitu topologi jaringan. Ini memodelkan jalur antar wilayah dengan bobot jarak dan memanfaatkan jaringan dan tampilan. Kemudian ada di modul 3 yaitu searching atau mencari data mahasiswa dengan menggabungkan NIM untuk mencari pencarian instannya. Yang terakhir ada modul 4 yang kami pakai yaitu traversal atau navigasi BFS, yaitu untuk memodelkan jalur antar wilayah dengan jarak dengan memanfaatkan jaringan dan tampilan. Seperti itu. Saya serahkan selanjutnya kepada teman saya. Baik, terima kasih teman saya. Selanjutnya saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sigit dengan NIM 5F52125200063. Nah, saya sini akan menjelaskan tentang alur antarmuka sistem atau CLI menunya. Nah, di menu ini, di sistem ini kita ditampilkan yaitu 5 menu, yaitu ada kelola tree untuk mengatur wilayah, kemudian kelola graph untuk rute wilayahnya, kemudian ada binary search, kemudian ada VPS, dan menu 5 ada keluar. Nah, alur navigasi pengguna ini program didesain interaktif berbasis menu CLI dengan fungsi kendali perulangan while loop. Nah, sistem akan terus berjalan memproses input data spesial dan pencarian rute hingga pengguna memilih menu keluar atau menu 5. Nah, kemudian kita masuk ke modul 1 yaitu hierarki non-binary tree. Nah, ini adalah gambar dari hierarki non-binary tree pada program kami. Nah, struktur general tree ini digunakan untuk mempresentasikan hierarki hierarki wilayah administrasi yang terdiri dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian setiap wilayah disimpan sebagai node yang saling berhubungan melalui hubungan parents dan child atau ayah dan anak. Kemudian implementasi ini memungkinkan sistem melakukan penelusuran wilayah secara terstruktur serta mendukung penambahan data wilayah baru secara dinamis. Nah, kemudian modul 2 yaitu topologi jaringan graph. Nah, ini adalah gambar topologinya graph di dalam program kami. Nah, implementasi ini berfungsi untuk menjaga keterhubungan antara struktur tree dan graph. Nah, ketika terdapat penambahan atau perubahan data wilayah pada tree, sistem secara otomatis memperbarui data pada graph. Dengan demikian, seluruh modul menggunakan data yang sama sehingga konsisten informasi tetap terjaga. Nah, kemudian masuk ke modul 5 yaitu quicksort dan binary search. Ini adalah kode dalam program tentang quicksort dan binary search. Nah, pada tahap ini digunakan algoritma quicksort untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Nah, proses pengurutan ini dilakukan sebelum pencarian data agar metode binary search dapat bekerja dengan optimal. Kemudian penggunaan quicksort ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih efisien, terutama ketika jumlah data mahasiswa bertambah.
Nah, kemudian pencarian data mahasiswa ini dilakukan menggunakan algoritma binary search. Nah, algoritma ini bekerja membandingkan nilai nilai nomor induk mahasiswa yang dicari dengan elemen tengah dari yang dari data yang telah terurut tadi. Nah, kemudian dia akan mempersempit ruang pencarian hingga data ditemukan. Nah, metode ini mampu mempercepat proses pencarian dibandingkan pencarian secara berturut. Nah, kemudian kita masuk ke modul 4, visualisasi jalur BVS. Nah, ini adalah kode program dalam eh, program kami. Nah, kemudian algoritma Breadth First Search atau BVS ini digunakan untuk mencari jalur dari wilayah asal menuju menuju wilayah tujuan. Nah, setelah jalur ditemukan, sistem menghitung total jarak yang harus ditempuh dan menampilkan hasilnya dalam bentuk visualisasi graf. Nah, jalur yang dipilih akan diberi penanda khusus sehingga pengguna dapat melihat rute perjalanan dengan jelas. Kemudian lanjut ke tahap ini, yaitu tahap ini inisialisasi data dilakukan untuk menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan. Nah, sistem sebelumnya program dijalankan. Data yang dimasukkan ini meliputi struktur wilayah, hubungan antar wilayah, serta data mahasiswa. Nah, serta data mahasiswa. Dengan adanya data awal ini, seluruh fitur sistem dapat dapat langsung digunakan tanpa perlu melakukan peninjauan data dari awal setiap kali program dijalankan. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, kembali lagi bersama saya teman-teman moderator tadi dengan nama Bimo Prakoso dengan NIM F5.1252070. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari uji coba dari program kami. Nah, ini tentu saja ini adalah tampilan shellingnya seperti yang dibahas teman saya tadi. Dalam sini ada 5 menu utama. Nah, boleh lanjut. Nah, lalu di sini jika kita masuk ke pilihan satu, kita bisa mendapatkan sub-sub menu pilihan, yaitu menampilkan seluruh entitas. Nah, untuk di gambar kali ini kita itu menampilkan tree-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tree-nya itu berjejer ya teman-teman, dengan Provinsi Sulawesi sebagai root dan Kota Palu sebagai children dari provinsi dan seterusnya. Boleh lanjut lagi? Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan entitas baru dengan nama Kelurahan Layanan Indah di parents-nya itu Palu Timur. Nah, setelah kita tambahkan, jika kita cek tree lagi, maka dia akan bertambah. Jadi ini bisa memperlihatkan alias program kita ini berjalan dengan bagus. Boleh lanjut? Nah, lalu ada untuk menampilkan relasi parent children-nya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama yang ingin dicek relasinya atau entitas yang ingin dicek. Contohnya Kota Palu, lalu akan muncul relasi entitas dari Kota Palu, siapa parentnya dan siapa children-nya. Boleh lanjut? Nah, di sini kita masuk ke menu pilihan 2. Di sini sengaja kami pilih sub pilihan D dulu untuk menampilkan grafnya. Teman-teman bisa lihat di sini, grafnya itu berbentuk seperti ini. Dan di dalam grafnya itu terlihat ada bobot. Kalau di teman-teman baca di situ mungkin ada angka 65 itu maksudnya km-nya. Jadi itu adalah jarak tempuh dari perjalanannya di antara kedua not itu. Boleh dilanjut? Nah, ini contohnya jika kita ingin menambahkan sebuah node baru atau sebuah wilayah baru. Nah, ketika kita menambahkan entitas tersebut, dia tidak langsung terhubung. Kita harus mengatur dulu relasinya. Nah, boleh dilanjut? Nah, di sini kita atur dia punya relasi atau edge-nya. Nah, di sini kita bisa nanti kita diminta untuk memasukkan kota asalnya dulu kan atau lokasi asalnya lalu tujuannya, lalu masukkan dia punya jarak. Jika sudah, maka akan terdaftar di graf. Boleh lanjut. Nah, dari awalnya graf yang tadi tidak beraturan karena ada satu node yang terpisah atau belum tersambung. Nah, ketika sudah disambungkan, maka dia akan muncul di situ Kabupaten Tujuh Nauna tersambung ke Kabupaten Kabupaten Poso dengan jaraknya yang sudah kita taruh tadi. Nah, boleh dilanjut?
Nah, lalu ada untuk mengelola graf tree-nya, masih sama menu tadi atau di bagian apa namanya kelola graf. Di sini kita bisa melihat agensi nodes-nya atau tetangga-tetangga dari node tersebut. Ya, kita contoh masukkan Kabupaten Pelosok. Nah, di situ bisa kita diperlihatkan node-node yang langsung berhubungan dengan Kabupaten Pelosok, Kabupaten Parigi Mutong, Morowali, dan Toyo. Nah, boleh lanjut. Nah, lalu di sini kita masuk ke pilihan 3. Nah, di pilihan 3 ini tidak ada submenu pilihan lagi. Di sini kita langsung memasukkan NIM yang ingin dicari. Contohnya NIM dengan ekor 070 atau NIM saya sendiri. Nah, jika ditemukan, maka akan langsung memunculkan output dari data atau database yang sudah kita isi di inisialisasi data tadi. Maka muncul di situ namanya Bim Profesor Batomolin, domisili dari mana, dan akademiknya apa. Boleh dilanjut? Nah, dan yang terakhir itu adalah pilihan 4. Di sini kita melakukan pencarian root menggunakan WVS. Nah, nanti jika kita akan disuruh masukkan wilayah asal atau source-nya, lalu tujuan targetnya. Jadi, kita masukkan contoh Kota Palu dengan target Kabupaten Morowali, maka program akan mencari jalur terpendek yang ingin dilewati atau dicari nanti. Nah, lalu setelah dia temukan, dia totalkan lagi jarak-jaraknya. Nah, makanya sudah total jarak tempuh 440 km. Boleh dilanjut? Nah, dari hasil implementasi kami membuat sebuah program lagi agar menampilkan WPS-nya itu lebih jelas. Nah, kami menimpa warna serta garisnya dengan warna lain menjadi warna merah, maka bisa membedakan jalur yang dilewati serta eh, mohon maaf, bisa menampilkan jalur yang dilewati itu lebih gampang untuk dikenali oleh para penggunanya. Ada warna hijau dan warna merah. Nah, warna merah ini yang memperlihatkan jalur yang dilewatinya. Boleh lanjut? Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, ternyata program kami ini bisa dibilang itu pemanfaatan kombinasi tree untuk hierarki dan graf serta BVS untuk root terbukti efektif dalam memecahkan masalah spesial data domisili siswa di Universitas Tadulako. Karena kenapa bisa teman-teman lihat tadi, walaupun ini hanya program awal, namun program ini eh, bisa menampilkan alias bisa memperlihatkan struktur dengan baik dari penggunaan tree serta graf itu sendiri. Nah, dari untuk saran pengembangannya, kita harus mengubah program shell ini menjadi terminal GUI. Jadi tidak hanya grafnya yang menjadi GUI, tapi semuanya menjadi GUI agar lebih lebih enak dilihat, lebih mempunyai visualisasi yang bagus. Boleh lanjut? Nah, dan tidak terasa teman-teman sudah sampai di slide terakhir. Nah, kami mohon maaf juga jika banyak terjadi kesalahan kata atau kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia mendengarkan pembahasan dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman.